Kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur. Wow, bahkan di sini Pak Jokowi juga tidak hanya di Tangerang, melainkan di Bekasi, di Jawa Timur. Jadi Pak Jokowi itu tahu semuanya loh, tahu semuanya. Mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Lurah kok bisa debat sama menteri ya? Lurah berdebat dengan menteri. Ini sungguh panik luar biasa ya. Kalau kita lihat dari sini, akhirnya Pak Jokowi menanggapi terkait pagar laut. Apalagi pada saat lalu juga AHY bahkan menegaskan pagar laut tersebut muncul di era Pak Jokowi. Nah, akhirnya menjawab dan menurut saya sangat mengejutkan sekali. Pak Jokowi ya terkesan membela pagar laut. Ya, kita lihat saja prosesnya. Kita lihat surat-suratnya itu legal atau tidak dan lain sebagainya. Tetapi yang cukup unik, kalau misalkan itu legal, surat tersebut resmi dan lain sebagainya, seharusnya tidak saling lempar tangan, tidak saling tuding sana, tuding sini dan lain sebagainya. Kalau kita lihat saat ini di Kementerian ATR BPN bahkan juga tidak mengetahui saat ini dijabat oleh AHY. Dan kalau kita lihat di Kementerian ATR BPN terdahulu, yaitu mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Bahkan juga kalau kita lihat berita dari sini tidak tahu soal sertifikat pagar laut terbit di eranya. Nah, ini ada apa? Kalau misalkan prosesnya sudah sedemikian rupa dan berjalan sebagaimana mestinya, seharusnya ya pasang badan lah, itu terbitkan di era saya dan lain sebagainya. Kalau proses-prosesnya memang dirasa sudah di jalur yang benar, menurut saya ya harus pasang badan. Nah, saya sangat sependapat sekali dengan Menteri ATR BPN saat ini. Bahkan juga tidak mau berdebat dengan lurah di Kohut ya terkait pagar laut. Kalau misalkan pagar laut itu entah dulunya apapun, saat ini sudah menjadi tanah musnah dan seharusnya memang tidak usah dipagari. Kalau misalkan ada abrasi dan itu dipagari, kemungkinan di seluruh Pulau Jawa bisa-bisa dipagar laut ya, karena memang terkena abrasi secara terus-menerus pasti juga akan dipagari semua. Dan itu menurut saya juga sangat lucu sekali. Memang harus ada ketegasan dari pemerintah. Untung saja Pak Prabowo langsung menginstruksikan lah setidaknya untuk membongkar pagar laut ini, karena juga sudah menyalahi aturan. Dan bahkan kalau kita lihat dari para nelayan bahkan juga ikut membongkar setidaknya pagar laut, bahkan mengerahkan ratusan kapal-kapal nelayan untuk membongkar pagar tersebut. Berarti kan sangat antusias sekali para nelayan tersebut. Berarti pagar laut memang sangat meresahkan bagi para nelayan karena tidak bisa mencari nafkah untuk mencari ikan. Kurang lebih seperti itu. Ini bahkan dikomentari oleh Bambang Mulyono. Akhirnya orang ini turun membela pagar laut. Seperti ini videonya. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya. Ini padahal ngomongin pagar laut loh, bukan daratan loh. Ini pagar yang berada di laut, SHGB yang berada di laut. Tetapi Pak Jokowi juga masih membela ya. Kalau di daratan sih menurut saya nggak masalah sih. Kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya,
prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur. Wow, bahkan di sini Pak Jokowi juga tidak hanya di Tangerang, melainkan di Bekasi, di Jawa Timur. Jadi Pak Jokowi itu tahu semuanya loh, tahu semuanya. Seharusnya ya langsung ditanyakan ke Pak Jokowi saja, itu prosesnya seperti apa. Masa sih sebagai orang nomor satu di Indonesia pada saat lalu tidak mengetahui hal ini? Ya pasti tahu, terbukti Pak Jokowi juga mengatakan tidak hanya di Tangerang saja, Bekasi dan Jawa Timur. Nah ini juga memang harus benar-benar diusut ya. Bahkan kalau kita lihat dari anggota DPR, wah itu kerugiannya juga triliunan. Kerugian pagar laut tersebut, wah kerugian negara loh. Ya memang ini harus diusut ya, setidaknya pemagaran laut itu seperti apa, siapa yang memberikan legal dan lain sebagainya lah. Nah, kalau kita lihat prosesnya seperti apa ya dari Pak Jokowi, legal atau seperti apa, kalau kita lihat dari sini ya, bahkan Agung Sedayu Group itu sudah resmi membayar pajak AGB di sebagian Laut Tangerang. Jadi di Laut Tangerang itu sebagian milik Agung Sedayu, sudah diakui dan juga resmi bayar pajak. Artinya ini sudah legal. Dan kira-kira siapa yang memberikan izin? Ini masih menjadi polemik ya. Siapa yang memberi izin, karena di kementerian-kementerian sebelumnya juga belum ada yang mengakui setidaknya pemberian izin terkait pagar laut itu siapa. Pengacara Agung Sedayu Group Muanas memberikan klarifikasi terkait sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan di sebagian pagar laut di Tangerang. Ia pun memastikan telah ada pajak yang dibayar terkait kepemilikan tersebut, bahwa SHGB yang ada di atas itu semua terbit sudah sesuai proses dan prosedurnya. Kita beli dari rakyat semula SHM dan dibalik nama resmi, bayar pajak dan ada SK surat izin lokasi PKKPR, semua lengkap, kata Muanas dalam keterangan tertulis yang diterima Kumparan. Muanas menjawab isu yang mengaitkan perusahaan Agung Sedayu Group yang disebut terafiliasi dengan salah satu perusahaan. Sebanyak 234 bidang merupakan SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB milik PT Cahaya Inti Sentosa dan 9 bidang atas nama perorangan. Selain itu ada 17 bidang sertifikat SHM di kawasan tersebut. Ya seperti itu. Jadi saya sangat sependapat sekali dengan Nusron Wahid. Apapun itu yang di laut, misalkan pada saat lalu daratan terabrasi, pada saat lalu empang dan lain sebagainya, menurut Nusron Wahid itu adalah tanah musnah dan sudah seharusnya tidak dipagar seperti ini. Mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa, nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Ya seperti itulah, hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Sudah keren lah menurut saya. Bahkan dikomentari oleh Carruwet, Menteri Nusron Wahid nyaris debat dengan Lurah Kohot. Kok bisa debat sama menteri ya? Lurah berdebat dengan menteri. Ini sungguh panik luar biasa ya. Lurah Kohot perihal sertifikat di wilayahnya. Kalau tanah musnah, hak apapun hilang. Lurahnya kabur dong. Hajar Serontapi, Jan kayak Mutia Hafid, kowar-kowar sok sanger di awal, endingnya ya seperti itulah. Bahkan dikomentari oleh Mario, lagi bete aja masih hubungan Mutia Hafid dengan Rudy Valinka. Lurah ya Nusron dilawan. Ya seperti itulah. Kalau kita lihat dari sini juga ya, bahkan Jokowi tanggapi ucapan AHY soal sertifikat pagar laut Tangerang terbit di eranya. Dicek saja. Wah ya memang. Kalau kita lihat dari sini, Hadi Cahyanto tak tahu soal sertifikat pagar laut terbit di eranya. Nah ini kira-kira kita bertanya ke siapa kira-kira ya. Jadi membingungkan. Bahkan nelayan-nelayan di situ juga bingung mau curhat ke siapa, mau lapor ke siapa, ke lurahnya, ke camatnya, ke bupatinya, atau bahkan ke kementerian, bahkan juga tidak tahu menahu soal pagar laut ini. Ini kan jadi sangat lucu sekali ya. Ya untung sajalah
Saya sangat berharap sekali lah Pak Prabowo bisa menyelesaikan masalah ini. Supaya apa? Supaya para nelayan bisa mencari nafkah seperti sedia kala ya. Karena adanya pagar laut ini otomatis lah para nelayan juga bingung mau mencari nafkah, mau mencari ikan karena adanya pagar laut ini. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa.